Hai, terima kasih sudah nonton. Di sini kita akan belajar yang namanya belajar bahasa pemrograman C++. Kita akan coba beberapa menit ke depan untuk sharing seputar C++. Buat kalian yang belum tahu, nggak ada praktek karena C++ saya kode blok saya rusak, bukan rusak ya, belum dibenerin. Kita mulai, yaitu apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis atau menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membentuk suatu program komputer. Singkatnya, pemrograman adalah cara untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat melakukan tugas tertentu atau memecahkan masalah. Untuk di era digital seperti ini kan kita lebih sering untuk megang gadget, ya nggak terlepas dari hal-hal kayak lah, gadget, komputer, dan lain-lain. Apa yang kita pakai di PC kita, di laptop, di HP, website yang kita akses di internet, dan program yang berjalan di alat-alat elektronik yang lainnya tidak lain itu adalah program komputer. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang pemrograman. Pemrograman melibatkan pembuatan kode atau instruksi dalam bahasa yang dipahami komputer. Bahasa pemrograman untuk melakukan tugas tertentu. Ada berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, CSS, dan JavaScript. Untuk yang kita pelajari adalah CSS, yang masing-masing memiliki sintaks dan aturan tersendiri. Tujuan utama pemrograman adalah untuk menciptakan program yang dapat melakukan perhitungan, manipulasi data, atau penyelesaian masalah sesuai dengan keinginan pemrogram. Proses pemrograman, proses ini juga melibatkan beberapa langkah-langkah, termasuk analisis masalah, memahami masalah yang ingin diselesaikan, terus perancangan algoritma. Nah, di sini ada algoritma dan pemrograman. Algoritma urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Program algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer atau disebut bahasa pemrograman. Programmer, orang yang membuat program. Pemrograman, kegiatan merancang dan menulis program komputer. Di dalam pemrograman terdapat aktivitas menulis kode program. Kegiatan ini dinamakan coding. Yang kedua ada perancangan. Yang ketiga ada penulisan kode, menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat, pengujian dan perbaikan atau debugging, memastikan kode berjalan dengan benar dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima yaitu ada perawatan. Pentingnya pemrograman karena memungkinkan kita untuk mengotomatiskan tugas atau membuat komputer melakukan pekerjaan yang berulang atau kompleks, mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi, membuat berbagai program seperti website, aplikasi mobile, dan software lainnya, menciptakan solusi inovatif, memecahkan masalah yang kompleks, dan menciptakan teknologi baru. Contoh pemrograman web, membuat website dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Pemrograman aplikasi, membuat aplikasi untuk smartphone seperti Android dan iOS. Pemrograman sistem, membangun sistem operasi dan perangkat lunak dasar untuk komputer. Singkatnya, pemrograman adalah seni dan ilmu yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer dan memanfaatkan kemampuan untuk berbagai tujuan. Untuk yang kita pelajari adalah bahasa C++ untuk sekarang. Kita bahas bahasa pemrograman C++ adalah bahasa tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Kita bahas sejarah dulu lah. Sejarah dari C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Dijan Storstab pada awal 1980-an di Bell Labs, dirancang sebagai versi yang lebih lengkap dari bahasa pemrograman C. Ada banyak fitur tambahan yang disertakan oleh C++. Fitur ini termasuk Object Oriented Programming atau OOP. Yang membedakan C dengan C++, yang belum tahu perbedaan C
dan C++ adalah bahasa C dan C++ adalah dua bahasa pemrograman yang berbeda meskipun C++ pada awalnya dikembangkan dari C. Perbedaan utama terletak pada perbandingan pemrograman yang didukung, di mana C adalah bahasa prosedural sedangkan C++ mendukung pemrograman prosedural dan berorientasi objek atau OOP. Untuk penjelasan apa itu paradigma pemrograman, yang membedakan adalah kerangka kerja atau cara berpikir dalam menulis kode pemrograman komputer. Kita balik ke pembahasan. C++ juga punya banyak fitur tambahan. Fitur ini termasuk Object Oriented Programming atau OOP, pengelolaan memori secara manual, dan penggunaan template generik. Hasilnya bahasa pemrograman ini menjadi lebih fleksibel dan efisiensi untuk berbagai kebutuhan. C++ juga dirancang buat menangani proyek pemrograman kompleks, termasuk aplikasi dengan performa yang tinggi seperti sistem operasi dan software grafis. Selain itu, C++ juga mendukung berbagai gaya pemrograman mulai dari prosedural, generik hingga berorientasi objek sehingga cocok untuk pengembangan software skala besar. Dalam memiliki fitur-fitur yang membuat cocok untuk berbasis jenis aplikasi mulai dari sistem operasi hingga game. Untuk poin penting dari C++, fitur utama itu tadi OOP memungkinkan pemrograman dengan konsep objek, kelas, dan pewarisan yang membantu dalam pengelolaan kode yang kompleks. Penggunaan sistem operasi, banyak sistem operasi seperti Windows dan Linux menggunakan C++ dalam pengembangan intinya. Game juga nggak lupa, banyak game yang dikembangkan menggunakan C++ karena performanya tinggi. Aplikasi desktop juga banyak. Ini bisa contohin, sini juga ada Inkscape, CorelDRAW, ada Illustrator. Inkscape juga dibuat dari C++ dengan C++ dan GTK+3. Lalu ada Krita, Firefox, Chrome, dan perangkat lunak produktivitas atau Microsoft Office sering menggunakan C++. Gak lupa juga C++ juga memiliki database. Beberapa database populer seperti MySQL dan MongoDB dikembangkan menggunakan C++. C++ juga dirancang untuk menangani proyek pemrograman kompleks seperti aplikasi dengan performa tinggi seperti sistem operasi dan software grafis. Selain itu, C++ mendukung berbagai gaya pemrograman mulai dari prosedural, generik hingga berorientasi tinggi. Konsep dasar pemrograman C++ memiliki berbagai konsep dasar yang menjadi fondasi bagi programmer buat program secara terstruktur dan efisien. Penting untuk memahami konsep-konsep ini agar bisa memanfaatkan bahasa C++ secara optimal, termasuk saat membuat aplikasi sederhana hingga sistem kompleks seperti game atau software berbasis cloud. Untuk konsep-konsepnya, pertama ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpan data dalam program yang memiliki nama dan nilai tertentu di C++. Variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang bisa disimpan. Berikut tipe-tipenya. Bool, singkatan dari tipe data boolean yang hanya berisi dua nilai, yaitu true benar atau false salah. Char, kependekan dari karakter yang tipe data huruf dari A sampai Z. Integer atau int kepanjangan, yaitu tipe berupa angka. Float dan double, tipe data yang berupa angka pecahan, contohnya 1,33. String, tipe data dalam bentuk kumpulan karakter seperti bahasa pemrograman C++. Selain itu, variabel bisa bersifat konstan dengan kata kunci const yang artinya nilai tidak bisa diubah setelah ditentukan. C++ juga mendukung pointer, yaitu variabel yang menyimpan alamat memori sehingga developer bisa mengontrol memori secara langsung. Penulisan variabel dalam C++ terdiri dari dua langkah, yaitu deklarasi dan
Inisialisasi deklarasi variabel dilakukan untuk menentukan tipe data dan nama variabel yang digunakan. Deklarasi bisa dilakukan di awal atau di tengah program asal sudah dilakukan sebelum variabel digunakan. Sedangkan inisialisasi variabel adalah proses mengisi nilai ke dalam variabel yang sudah dideklarasikan. Inisialisasi bisa dilakukan terpisah dari deklarasi atau langsung secara bersamaan. Untuk contohnya belum bisa karena perlu benerin kode bloknya dulu. Nah, sekarang menjalankan program C++ dengan kode blok. Untuk menjalankan program C++, pada dasarnya kita hanya memerlukan dua alat saja, yaitu text editor dan compiler. Text editor dan compiler. Untuk text editor adalah program yang digunakan untuk menulis kode program atau coding, sementara compiler adalah program yang digunakan sebagai penerjemah bahasa pemrograman yang kita buat sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Atau ya kita bisa menggunakan IDE, yaitu text editor khusus yang di dalamnya juga terdapat compiler. Penjelasan tentang IDE, Integer Development Environment, seperti ada